Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama kiamat adalah Yaumun Nafkhah, halaman 444, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naba ayat 18 itu, yang artinya hari yang pada hari itu ditiup sangkakala. Yauma yunfakhu fis-sur. Ayat ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya tentang sangkakala, ya. Panjang lebar sudah kita jelaskan. Terus ada yang mengatakan nama lain dari kiamat adalah Yaumun Naqur, yaitu hari sangkakala, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Mudaththir ayat 8 itu, yang artinya maka apabila ditiup sangkakala. Wa idza nuqira fin naqur.
Ayat ini sudah pernah kita bicarakan, walhamdulillah. Terus diberi nama Al-Qari'ah, yaitu yang menggedor. Disebut demikian karena berita tentang kiamat itu mengetuk hati keras-keras dengan kengerian-kengeriannya. Orang berkata, qad asabathum qawari'ud dahr. Maksudnya mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan dan kejadian-kejadian berat. Jadi hati-hati yang keras menjadi ciut ketika berhadapan dengan kengerian-kengerian hari kiamat itu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, itu yang ayat 18 surah An-Naba. Kalau yang tadi surah Al-Mudatsir ya, fa idza nuqira fin naqur, tadi betul ya. Fa idza nuqira fin naqur, maka apabila sangkakala ditiup. Kalau Al-Qari'ah, di Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau di Al-Qari'ah ini memang menceritakan tentang kiamat, akan tetapi ayat ini juga menginformasikan tentang potensi seorang muslim untuk masuk surga itu lebih besar sebenarnya. Ini patut untuk kita renungkan, karena ada sebagian orang yang tidak memahami secara utuh tentang Al-Quran itu. Dia berkata, Ustadz, kenapa rasanya kalau saya baca Al-Quran masuk surga itu kayaknya susah banget, masuk neraka kayaknya gampang. Sementara kalau kita baca kitab agama sebelah itu kayaknya masuk surga kok gampang gitu. Maka saya jawab, mungkin jenengan bacanya kurang banyak, saya bilang, dan kurang memahami juga mungkin. Nah, kan ada orang banyak baca tapi nggak paham kan juga ada. Biasanya paham itu diposting di status sosial, di media sosial. Nah, jadi di situ ada ayat yang berbunyi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau menurut teori kan asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Kalau keburukannya yang lebih berat langsung masuk neraka. Karena makna fa itu langsung. Ini saya ngomong gelondongannya dulu ya, gelondongan ayatnya. Jadi ngomong apa adanya ayat itu dulu gitu. Nah, rumus sederhananya gini, kalau kita pakai pendekatan surah Hud ayat 114 itu, innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Misalnya kebaikannya 51, keburukannya 49. Jadi 51 menghapus 49, surplus berapa itu?
2. Ya, langsung masuk surga. Langsung masuk surga, kelas ekonomi itu. Tapi lumayan daripada lumayan daripada yang masuk neraka. Tapi tetap kita berharap firdaus ya untuk kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian dibalik sekarang, dibalik. Keburukannya 51. Kebaikannya 49. 49 menghapus 51. Minus berapa itu? Iya. Itu kalau menurut teori ayat itu langsung masuk neraka. Kalau pakai teori ayat itu. Tapi rupanya kita bersyukur pada Allah, Nabi kita Muhammad SAW tidak menjelaskannya demikian. Orang itu kalau timbangan keburukannya lebih berat, tadi minus 2 itu tidak serta-merta dicuci di neraka terlebih dahulu. Tidak. Kan ada yang mengatakan itu dicuci dulu di neraka. Tidak serta-merta begitu. Kita bersyukur pada Allah ada teori syafaat dengan izin Allah. Syafaat itu pertolongan. Sehingga dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan misalnya tentang keutamaan beramal dengan amalan-amalan sunnah itu. Allah berfirman kepada malaikatnya dan tentu Allah Maha tahu ya. Coba lihat ada nggak amalan-amalan sunnahnya. Ini hanya bahasa administrasi aja Allah bertanya. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Cuman ini bahasa administrasi aja. Maka dicarikanlah amal-amalan sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya kalau sholat Senin Khamisnya, Dawudnya, bidnya. Kalau zakat sunnahnya, sedekahnya, hadiahnya, hibahnya, wakafnya. Dicari. Kalau amal umumnya senyumnya misalnya, ramahnya, baiknya, itu cari semua itu. Dicari semua. Termasuk mijiti bojo barang ini. Barangkali ada yang suaminya sedang dipijet-pijet. Loh itu dicari semua itu. Ternyata dikumpulkan, menang. Ya sudah selesai menang. Menang. Masuk surga. Tapi ada yang masih kalah juga. Masih kalah juga. Maka dalam riwayat itu datang lagi yang lain. Al-Quran datang, saum datang. Kata Al-Quran, saya baca dalam fikih sunnah, saya sabik di bab tentang puasa ya. Diceritakan riwayat itu, dikatakan dalam riwayat itu, puasa itu mengatakan, ya Allah dia telah menahan makan, minum dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah diizinkan. Itu puasanya yang ngomong. Al-Qur'annya juga ngomong, ya Allah. Ini menarik bahasa Al-Qur'an itu. Dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Nah, karena rata-rata orang kalau baca Quran apa? Ngantuk. Tapi rupanya ini tipe mujahadah. Wis poe ngantuk mbok ngombe kopi, mbok ngunyah marning, push up. Pokoknya dia berusaha tetap bisa baca Quran. Bu ya apa caranya? Kecuali betul-betul ngantuk ya. Kalau betul-betul ngantuk, kalau dipaksakan akan dolim pada diri sendiri, itu memang perintahnya tidur. Karena takutnya kalau dipaksakan nanti maunya memuji malah memaki. Nah, kalau betul-betul ngantuk. Tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, minum cukup, kemana-mana disupirin, ada asisten, kok sih ngantuk aja berarti ngantuan namanya. Lek ngantuan dilawan, nggih. Nah, dilawan. Ceritanya ini ngelawan ini, wis pokoknya tak lawan. Maka kata Quran dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka diizinkan. Menang ya wis saya menang. Tapi ada juga ceritanya saya gak menang aja. Masih kalah juga. Maka kata Allah dalam hadis yang lain, sehingga saya hadisnya Bukhari di antaranya ukamakal, diambilkanlah amalan akhlak karimahnya, budi pekertinya yang bagus, akhlak karimah. Karena dalam Sahih Bukhari dikatakan tidak ada yang lebih berat daripada akhlak al-karimah ini. Termasuk amalan yang sangat berat timbangannya akhlak al-karimah ini, budi pekerti yang baik. Sampai sini kadang menang sudah itu. Tapi di riwayat itu ada yang mengatakan sik gak menang wae, sik kalah, masih kalah juga. Maka terakhir Allah suruh ambil bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil. Kartu. Itu kartu la ilaha illallah. Kalau di riwayat itu menang sudah.
Makanya kalau kita baca la ilaha illallah sepenuh hati, lisan mengucap la ilaha illallah, hati berucap tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang beri rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memampukan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, isbat Khalik, menafikan makhluk. Jadi mengisbat Allah, menafikan makhluk. Artinya kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Pokoknya kita bersandar, berharap, bergantung hanya kepada Allah. Makanya di beberapa tempat itu, di kantor-kantor, di mal-mal itu kadang ngasih pelajaran tauhid yang luar biasa. Dilarang bersandar pada kaca. Nah, itu kan itu ngajarkan tauhid. Emang kita nggak boleh bersandar kepada selain Allah, harus bersandar hanya kepada Allah. Ya kan dilarang bersandar pada kaca. Nah, tapi ini penting. Jadi karena selain Allah itu memang rapuh. Bahasa Al-Qur'annya di Al-Ankabut, rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut ittakhadat baita, dan seterusnya itu. Oh, jadi pakai teori syafaat ini sampai di sini aja kita sudah bisa tahu ya. Jadi potensi masuk surga kita insya Allah besar. Cuman kan kadang orang nggak ngaji ini gitu loh. Satu saya bilang gitu. Terus masih dari ini kita belum berangkat dari ayat-ayat yang lain, baru satu ayat ini saja gitu sudah bernilai basyir yang luar biasa. Walaupun tetap ada nadirnya ya. Nah, peringatan tetap ada, tapi secara umum menggembirakan ayat ini sebenarnya. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan dengan hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ini biar kita optimis, berharapan baik kepada Allah yang kuat gitu maksud saya. Dalam hadis itu dikatakan aukamakal, orang kalau baru niat saja untuk kebaikan, baru niat belum dikerjakan untuk kebaikan ya, itu sudah dicatat seperti kebaikan itu telah dikerjakan sekali utuh, walaupun belum dikerjakan. Kalau yang bersangkutan misalnya mengerjakan kebaikan itu yang diniatkan itu dikerjakan juga, maka dikalikan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Hingga tak berhingga itu di hadis yang lain, kalau hingga tak berhingga itu aukamakal. Nah, itu kalau dikerjakan. Sehingga beda dengan keburukan. Kalau keburukan itu kalau baru niat saja itu belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala sekali utuh. Kalau dibatalkan. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Kalau ngeyel dikerjakan kok itu tidak dilipat gandakan. Di hadis yang lain kok segera tobat, bahkan dosa itu tidak pernah dicatat kalau segera bertobat. Di hadis yang lain aukamakal, kalau dia segera bertobat tidak pernah dicatat dosa itu. Karena berkaitan dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah itu. Jadi kalau segera bertobat malah bisa jadi dosa itu tidak pernah dicatat. Kalau segera itu lebih di hadis yang lain. Aukamakal. Allahu Akbar. Sehingga kalau kita perhatikan teori ini, potensi kebaikan kita lebih berat, harusnya lebih besar kan daripada potensi keburukan kita. Makanya kalau sampai ada orang masuk neraka, itu malaikat heran. Kata para ulama ini, nggak tahu benar heran apa enggak, tapi yang jelas ada ulama yang mengatakan begitu. Kalau sampai ada umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka itu malaikat itu heran. Kalau bahasa kita, kok iso, kok bisa umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka kok iso, kok bisa. Padahal potensi masuk surganya lebih besar. Tapi kalau masuk surga biasa. Siapa masuk surga? Rini, biasa. Siapa masuk surga? Indah, biasa. Siapa masuk surga? Ana, biasa. Semoga kita semua lah ya, amin Allahumma amin. Allah. Jadi tapi kalau masuk neraka malaikat itu heran. Kalau bahasanya para ulama, kok iso masuk neraka itu, kok iso, kok bisa, padahal potensi masuk surganya lebih
besar. Bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih. Nah, itu seperti itu. Allah Akbar. Makanya kalau kita perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 80-an ke atas itu bala saya buka dulu aja, saya agak lupa. Ayat 81 nggih. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba baca terjemahnya. Ya. Al-Baqarah ayat 81, Mak. 81. Nggih. Di situ dikatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, dikatakan dalam ayat itu benarlah bahwa orang-orang yang berbuat keburukan dan keburukannya meliputi, menguasai dia. Jadi meliputi kebaikannya, berarti dominan gitu ya. Jadi kebaikannya resesif, yang dominan keburukannya. Dan saya telah menenggelamkannya. Berarti iki saking duableke wong lah, saking duableke wong. Sampai kebaikannya resesif. Yang dominan keburukannya, menguasai. Maka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemungkinannya orang kayak gini siapa coba? Orang yang enggak pernah tobat berarti. Orang yang enggak pernah berbuat istighfar atau lalai akan kewajiban-kewajibannya sehingga dosanya menenggelamkannya. Karena harusnya kalau dia taubat, dia rajin beristighfar, dia rajin banyak berbuat kebaikan, rajin bersyukur, mestinya enggak sampai terjadi kan? Makanya kalau bahasa sederhananya orang yang masuk neraka itu orang yang keterlaluan. Orang-orang yang terlalu itu baru masuk neraka. Selama tidak terlalu, tidak usah khawatir. Insya Allah dan semoga lah ya. Kita itu min ashabil jannah mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Karena di ayat berikutnya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sing penting ojo nemen-nemen ngono ae lah. Sing penting napa ojo nemen-nemen. Kita ini ada potensi salah, ada potensi berbuat dosa. Namanya manusia, tapi upayakan ojo nemen-nemen itu mah. Dan saya sering nasihatkan di sini ya, ada 3 hal yang kalau kita kerjakan insya Allah walaupun mungkin kita berbuat dosa tapi kita tetap dicintai oleh Allah kata para ulama. Apa itu? Yang pertama, alla yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah sengaja niat nyimpen maksiat. Jadi jangan sampai sengaja nyimpen niat untuk berbuat maksiat. Setan menggoda kita dalam hati, yuwaswisu fi sudurinas. Tapi ingat ya, setan itu kerjaannya hanya menggoda. Dia tidak bisa memaksa. Karena setelah dia menggoda kita, selebihnya itu kita sudah itu. Bukan setan lagi, kita. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu tugasnya hanya menggoda, bukan memaksa, bukan. Makanya nanti setan kalau dituntut, lah kok gelem sampean piye tak godho ngaku. Kok mau sampai dulu mengikuti saya? Itu seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba lawan, Bu. Namanya manusia kan kadang nafsu dan syahwat kita digeridu oleh setan, terus terdorong untuk berbuat yang enggak benar, kita lawan. Astagfirullah. Artinya kita enggak sepakat. Bisikan untuk berbuat yang enggak benar itu kita lawan gitu loh. Jadi kita enggak pernah nyimpen niat berbuat yang enggak baik gitu. Memang belum dicatat sebagai dosa, tapi kan ngotori hati itu. Nah, sehingga kalau namanya kita manusia nggih kadang remnya blong. Kadang remnya blong. Udah tahan, bisa nahan. Kadang pating pecotot juga tas. Aduh, keluar juga.
Kan sudah berusaha nahan. Tapi remnya blong, keluar juga kadang. Aduh. Astagfirullah. Nah, yang ketiga, ayyasri'a bil istighfar. Jadi, maaf, kalau terjadi maksiat yang kedua kan remnya blong, terjadi maksiat yang kedua, alla yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu kepada Allah. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Paham ya? Nah, itu diantaranya. Yang terakhir, ayyasri'a beristighfar, segera minta ampun kepada Allah. Karena merasa malu kepada Allah, maka segera minta ampun kepada Allah. Kalau 3 hal yang kita lakukan kata para ulama, kita insya Allah walaupun mungkin berbuat dosa, berbuat salah, tapi tetap dicintai oleh Allah. Kenapa begitu Ustaz? Ya, karena masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi bahkan kita sudah diampuni oleh Allah sebelum kita berbuat dosa itu. Yang kedua, kita masuk dalam ayat ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukannya tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu bahkan mungkin berbuat dosa tapi segera ingat akan Allah dan segera minta ampun kepada Allah dengan komitmen tidak mengulangi lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim dan seterusnya. Itu surah Ali Imran ayat 135. Baca terjemahnya coba. Surah Ali Imran ayat 135. Baca terjemahnya, monggo. Iya, begitu berbuat dosa, dia segera menyadari kesalahannya, mengingat Allah dan menyadari kesalahannya dan segera bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa, orang yang Allah muliakan. Makanya saya ulang ya, kalau kita menjaga 3 hal tadi itu, insya Allah, walaupun mungkin kita berbuat dosa, walaupun mungkin kita berbuat salah, itu kita insya Allah tidak akan dimurkai oleh Allah. Itu satu dulu. Cuman berita gembira tentang potensi besarnya potensi umat Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW masuk surga ini, potensi ini jangan membuat kita terus berkata begini, wis rapopo, sekali-kali berdosa engko tobat. Kalau berita-berita ini justru membuat kita berani berbuat dosa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu masuk dalam jebakan iblis. Nah, kata para ulama itu masuk dalam jebakan apa? Iblis. Tapi kalau berita gembira tadi itu justru membuat kita semakin giat berbuat baik dan semakin peduli untuk menghindari perbuatan dosa, bahwa kemudian setelah kita berusaha itu masih terjatuh juga, maka itu akan mendorong kita untuk optimis, segera bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka itu yang benar. Ustadz udah tobat, tapi namanya manusia Ustadz, kadang dosa yang sama terulang kembali. Katanya keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Maka saya sering jawab nih, nah, itu keledai itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Tapi kalau manusia bisa lebih parah dari keledai. Manusia bisa jatuh pada lubang yang sama 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Saya sering contohkan nih, saya tidak usah mencontohkan lubang dosa, lubang fisik saja. Ini sering saya contohkan. Saya kalau mau berangkat kuliah subuh dari Harapan Indah misalnya, kalau pas musim hujan terutama ada genangan air, pas jalanan Harapan Indah belum diperbaiki. Dan kayaknya sih perbaikan terus ya. Karena memang Indonesia ini untuk jalanan itu sepertinya itu proyek yang lebih lama daripada pembuatan piramida di Mesir itu. Karena tiap tahun terus proyek perbaikan jalan terus. Nah, tapi terlepas dari itu, saya itu kalau siang begini kan ngajar, saya tandai itu mana lubang-lubang itu. Begitu kuliah subuh kan agak gelap kan, ada genangan air,
Itu saya kadang berusaha mengingat itu, Kayak tadi lubang sebelah sini. Saya tandai itu kadang. Nah, namanya manusia kadang yo lali. Kacuk, aduh ya kan. Namanya manusia. Paham nggih? Jadi manusia itu ya bisa jatuh pada lubang yang sama berapa? 2 kali. Yang penting jangan disengaja jatuh gitu. Ada ulama yang mengatakan, ada orang yang nanya lagi ke saya, kalau kita berbuat dosa yang sama sekali lagi atau di berikutnya setelah kita tobat, apakah tobat kita yang dulu batal? Saya jawab enggak lah. Tobat kita yang dulu sudah Allah terima insya Allah. Asal kita sungguh-sungguh. Ini dosa baru ya tobat lagi. Makanya rumusnya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Allah. Yang penting tadi rumusnya nggih, jangan disengaja ya. Jangan disengaja. Apalagi di surah Al-Balad, perjalanan menuju kepada Allah itu disebut dengan aqobah. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara makna aqobah itu adalah jalan naik. Jalan naik itu ya kayak trekking itu. Kalau Anda pernah trekking di Sentul itu, itu kan kadang namanya trekking ya. Kadang ya ada jatuh-jatuhnya, ada kepleset-keplesetnya, ada capek-capeknya, ada kotor-kotornya mungkin. Rumusnya sederhana, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, capek istirahat, jangan berhenti nggak ada terusnya. Ya putus sambung lagi terus gitu. Hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau di Sentul itu termasuk gunung atau bukit itu ya, Sentul? Oh, bukit, bukan gunung ya. Soalnya ada yang kangen naik gunung soalnya. Oh, lanjut. Berikutnya yaumun nusyur. Satu lagi ya, apalagi kalau kita baca hadis Sahih Bukhari itu. Di Sahih Bukhari Nabi mengatakan, au kama qala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, au kama qala, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mau mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi bahkan perihal masuk surga ini perihal mau atau tidak mau itu aja. Maka kalau jenengan as-shalatu khairum minan naum, itu aslinya pengen tidur apa lanjut bangun aslinya? Enakan tidur kan? Okay. Enakan tidur kan aslinya? Enggak, aslinya enakan tidur apa bangun aslinya? Iya, aslinya enakan tidur. Tapi jangan paksakan bangun nggih. Paksakan bangun. Kenapa? Karena terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada dengan sukarela masuk neraka. Nggih. Nah, jam segini enaknya ngapain jam segini? Saya ada kopi nih, Bu. Saya bisa ngopi. Artinya kalau rutin nafsu dan syahwat kita pengennya yang enak-enak, nggih. Tapi kita pilih ngaji, kita milih belajar. Kenapa? Karena kita ya tadi rumusnya lebih baik terpaksa masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka. Semono ae. Allahu Akbar. Berikutnya kiamat diberi nama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pada hakikatnya kebangkitan adalah ditampakkannya sesuatu yang selama ini tersembunyi dan disegerakan dari yang selama ini diam, dan digerakkan dari yang selama ini diam. Tapi mengenai kebangkitan dan sifat-sifatnya sudah pernah kita bicarakan bicarakan dulu pernah ya. Walhamdulillah. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Saya sering kutipan firman Allah di surah Az-Zalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu apa terjemahnya, Bu? Saya sering sampaikan, ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta.
Syatta itu kata tunggalnya, artinya macam-macam. Ini Allah pakai jamak, berarti apa? Ashtata. Terjemahannya apa yang cocok berarti? Bukan macam-macam, kata tunggalnya aja macam-macam. Ini kata jamaknya apa kira-kira? Mewacem, saking banyak macamnya. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Dengan kata lain, nanti di yaumil ba'ats kita bangkit dengan badan yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Ya, itu yang sering saya sampaikan, ini singkat aja kan, ada pernah saya sampaikan gitu. Tuh, maka nanti badan kita nggak gini lagi. Ini badan kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Kata Bu Dokter gitu. Nah, jadi kata pakar-pakar biologi gitulah. Nah, sementara fisik kita ini nanti dibentuk oleh Allah berdasarkan amal. Maka ada yang bangkit wujuhu yauma idzin na'imah. Pas bangkit sumringah, sumeh. Bukan siomay ya, sumeh, sumringah, ceria, bercahaya. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Dulu di dunia dia selalu puas dengan keputusan Allah, entah dengan sabar atau dengan syukur, selalu ridho dengan semua keputusan Allah. Diatur oleh Allah, nurut, ditakdirkan apa saja sih terima, walaupun sambil nangis-nangis, tapi kalau terima ya Allah, sampai nangis. Tapi kalau sedih ya Allah sudah apa-apa kan. Tapi karena kenapa kita tetap menerima? Karena kita tahu bahwa di balik apa yang Allah mau untuk kita itu pasti baik untuk kita. Itu husnudzon kita kepada Allah. Dulu ketika saya masih kecil, saya belum paham. Kalau ndak enak makan, nggak doyan makan, sama ibu saya itu diparutkan temulawak saya itu. Zaman saya masih kecil dulu, iya. Temulawak, dan saya tahu itu pahit. Mau ada lagunya itu. Bocah nakal, jaluk dijamoni. Temulawak pahit. Tapi saya nggak nakal. Citanya itu nggak doyan makan. Ya saya tahu karena itu pahit, saya lari. Dikejar sama ibu saya itu. Tewangkep saya itu. Mengerahkan pembantu-pembantu yang ada. Tewangkep saya itu. Begitu ditewangkep, kan dimasukin ke sewek itu, ke kain itu, jari itu. Dikecek, itu dalam hati saya membatin, ibuku ya kok kejam banget. Mosok anaknya yang unyu-unyu ini kasih jamu temulawak itu. Tapi belakangan saya baru tahu, ya Allah, ibu saya sayang kepada saya. Kadang rencana kita dihancurkan oleh Allah sebelum rencana itu menghancurkan kita. Kadang kita diberi kegagalan untuk diselamatkan dari kegagalan yang lebih besar. Nah, cuma kadang orang nggak paham, ya kan? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kita dibuat kecewa dengan hal-hal yang bersifat dunia, supaya kita tahu bahwa dunia ini memang mengecewakan. Allah sengaja buat hal yang nggak enak dalam kehidupan di dunia ini supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak, gitu. Supaya kita tidak menjadikan sebagai tujuan, tapi kita jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Islam itu tidak anti dunia. Cuma Islam mengingatkan jangan sampai kita ini terlena oleh dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Makanya Islam tidak mengajarkan kita anti dunia, enggak. Tapi Islam mengingatkan jangan sampai kita terlena oleh dunia. Allah, intinya jangan sampai ku terlena, itu jangan sampai. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Maka nanti saya ulang, monggo kalau kita pengen tahu bentuk fisik kita nanti bagaimana, kembalikan ke amal kita sekarang, nggih. Nah, monggo gitu. Semoga kita termasuk yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna dan bercahaya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena yang bagi yang bercahaya alamat selamat sudah. Al-Hadid ayat 12-13, baca terjemahannya. Kalau yang lahir bangkit bercahaya alamat bahagia. Tapi kalau lahirnya tidak pakai cahaya, nggak punya cahaya, alamat celaka. Al-Hadid surah ke-57, surah Al-Hadid ayatnya ayat 12-13. Silakan yang mau baca terjemahannya. Oke. Siapa monggo? Al-Hadid, Mak, silakan Mak.
Ya. Hmm. 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 Betul. Hmm. Hmm. Mau nebeng cahaya itu karena dia nggak punya cahaya. Apa terus katanya? Itu yang bentak malaikat itu. Hmm. 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 Jadi dikatakan dalam ayat itu, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Jadi kalau untuk orang yang beriman begitu bangkit dia bercahaya karena bekas wuduknya, karena dia pasti orang yang sholat, dia orang yang ridho dengan segala keputusan Allah, makanya dia bercahaya. Nah, kalau karena dia bercahaya maka dia tidak linglung, nggak bingung di akhirat nanti. Karena mahsyar itu gelap. Kok gelap Ustadz? Ya, kan matahari katanya cuma 1 mil di atas kepala kita, padam cahayanya, tinggal baranya. Matahari padam cahayanya, tinggal apa Bu? Baranya. Sehingga kemudian orang yang bercahaya dia tenang, karena apa? Tercahayai. Sementara orang yang munafik dalam ayat ini diceritakan dia bangkit tanpa cahaya karena dia teriak kepada orang beriman, nebeng cahayanya dong, minta bagian cahayanya dong. Itu oleh malaikat dibentak, tidak boleh, mundur, cari sendiri cahaya. Kebayang sampai nggak ada cahayanya, kebayang ya, mesti ini gak tahu wudhu ini, atau wudhu gak jelas. Atau mungkin tadi nggak sholat, karena kalau wudhu biasanya sholat. Karena ada anak muda yang nanya ke saya, pas saya itu anak-anak muda ya, ABG, saya bahas tentang keutamaan wudhu. Ada yang nanya gini anak muda itu, berarti wudhu saja nggak sholat nggak apa-apa Ustaz ya? Ini le tak samblok le. Ada yang begitu nanya begitu, tapi ini ya kenakalan anak-anak muda yang wajar lah. Tapi karena pemahaman mereka yang saat itu mungkin ya masih belum sampai ke situ. Saya bilang ya justru maksudnya wudhu ya sholat cung. Piye wudhu kak sholat itu piye itu. Tapi itu pernah ada anak muda ngomong itu, saya pernah itu. Anak-anak muda sih pas kajian ABG. Allahu Akbar. Ya, jadi ya saya ulang ini bagaimana bentuk visi kita nanti kembali pada amal kita hari ini. Semoga tadi kita berdoa semoga Allah bangkitkan kita dengan fisik yang bercahaya nantinya, ya amin Allahumma amin insyaallah. Dengan bentuk wajah yang naimah, yang sumringah dari wujuh yauma idzin naimah lisaiha radiyah. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian nama lain dari kiamat adalah yaumun nusyur. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Takutnya Bu Dona banyak pertanyaan nih. Oh nggih. Monggo siapa dulu? Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo, nggih sami-sami Bu. Sambil izin saya minum dulu nggih. Monggo silakan monggo. Nggih, monggo silakan. Nggih.
Nggih, nggih. 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 Ini orang beriman, orang beriman ya. Ala Araf ya. Baik. Baik, saya mau terangkan dulu yang pertama ya. Ketika kita lahir di dunia ini, kita ingat nggak apa yang terjadi kepada kita di alam rahim? Enggak ya. Kita baru tahu setelah diberitahu ya. Oke. Secara umum nanti begitu kita bangkit lahir di alam akhirat nanti, ketika kita lahir di alam akhirat nanti sama, kita juga lupa awalnya, tapi jadi tahu setelah diingatkan. Makanya ada beberapa ayat yang mengatakan kamu melupakannya tapi Allah tidak pernah melupakannya. Nah, itu. Jadi memang nanti ada masa di mana kita lupa tapi diingatkan kembali oleh Allah. Nah, sama dengan di barzah nanti itu. Di barzah itu begitu kita bangkit di barzah itu boleh dikata hampir semua perbuatan kita di dunia kita lupa. Tapi diingatkan kemudian kan dengan datangnya malaikat Ruman. Pertama malaikat Munkar Nakir itu mengingatkan kita tentang apakah amalan kita mengingatkan kita akan jawaban atas pertanyaan itu atau tidak. Makanya saya sampaikan bahwa pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Itu refleksi amal itu. Kalau kita tidak pernah mengerjakan ya kita nggak punya memori untuk itu, makanya tidak akan bisa jawab. Nah, demikian juga nanti datangnya malaikat Ruman yang mengingatkan kita akan amal-amalan kita. Sehingga dikatakan setelah selesai semuanya kan datang malaikat yang diciptakan oleh Allah dari amal kita. Kalau orangnya baik dan semua kita termasuk orang yang baik menurut Allah, amin insyaallah, maka malaikatnya dalam wujud yang sangat indah, wangi. Saya nggak ngomong ganteng ya, karena malaikat nggak laki nggak perempuan. Dalam bentuk yang indah, pokoknya indah banget. Dalam bentuk yang wangi, sopan, menyenangkan. Orang Sunda bilang hebring apa? Ya enggak. Ya pokoknya menyenangkan ya. Iya, menyenangkan. Terus orang ini bertanya, "Kamu siapa?" "Saya amal kamu. Saya perbuatan kamu." Maka diterangkanlah, "Saya yang kamu ngaji itu loh." Sehingga dia ingat benar. Oh ya. Demikian juga kalau orang itu jubahat, maka malaikat rumannya itu, malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya amalnya itu datang dalam wujud yang gak enak, didelok gak enak semuanya. Serem malaikatnya, baunya busuk karena amalannya busuk di dunia. Maka terus kemudian orang ini bertanya, "Kamu sopo tuh bunuh padek tenan?" Kata malaikat, "Alah kayak gak kenal aja." Enggak, siapa kamu?" "Alah, kamu yang nonton status selebriti itu loh. Kamu yang nonton silet itu loh. Kamu yang nonton insert itu loh." Saya cuma ngapalkan jadwalnya aja, tapi hampir tidak pernah nonton. Kalaupun nonton remote di tangan, biasanya kalau mulai nggak bener saya pindah biasanya. Kalaupun nonton, kalau nggak nonton, sering nggak nontonnya sih memang, karena hampir tidak pernah nonton TV memang. Tapi nonton di YouTube. Jadi enggak. Artinya karena perbuatan maksiat itu berarti apa, Bu? Ya dia akhirnya akan berhadapan dengan situasi yang enggak enak tadi itu. Dan dia diingatkan akan amal-amalannya gitu. Mau tobat, ya percuma sudah mati. Bersyukur kalau dia punya stok amalan di dunia, sedekah jariyah yang terus datang kepadanya pahalanya. Dengan pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, terus begitu. Kalau punya stok sedekah jariyah tapi, atau punya stok anak-anak soleh yang mendoakannya, setiap kali doa anak itu datang, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Atau dia ada ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan atau yang dia sebarkan, datang kemudian pahala ilmu itu, dosa dihapus, derajat diangkat, terus pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Sehingga ada harapan dia membaik keadaannya di barzah. Kalau di barzah keadaannya baik, so kita bahas hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau barzahnya beres, kedepannya beres.
Tapi kalau barzah nggak beres, alamat ke depannya nggak beres. Nah, kesempatan kita masih hidup sekarang di dunia ini, Bu. Sepatutnya kita punya stok amalan-amalan yang buat kita mudah-mudahan bebas fitnah kubur. Kalau mati hari Jumat tidak bisa kita program ya, Bu ya. Mati sakit perut jangan diprogram juga itu. Tapi yang mungkin adalah membaca surah apa? Al-Mulk. Sering-sering baca surah Al-Mulk. Perbanyak baca surah apa? Al-Ikhlas. Mengajarkan sunnah Nabi itu bagian dari supaya kita selamat dari fitnah kubur insya Allah. Sudah kita bahas hadisnya di kitab ini kemarin ya. Aukamakal. Nah, terus kemudian di antaranya lagi adalah maaf. Tadi ingat sekarang lupa, Bu. Oh ya, tadi stok amalan yang walaupun kita mati tapi pahalanya terus mengalir. Dalam metode tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk anak soleh yang mau mendoakan kita. Nah, itu usahakan punya stok itu. Ustadz, kalau nggak punya anak bagaimana? Saya sering sampaikan, anak di situ Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Artinya kita bisa punya anak didik, punya anak asuh, asal seiman, doa mereka sampai. Tidak usah khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa, Bu? Ya, Al-A'raf ini pada akhirnya masuk surga. Mereka ini orang-orang yang dinyatakan dalam mahkamah Allah nggak bisa langsung masuk surga, tapi juga tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka mereka. Orang yang masuk di Al-A'raf itu dia masuk daftar tunggu. Ya, daftar tunggu masuk surga. Tapi pasti masuk surga dan tidak masuk neraka. Ya, ini biasanya orang-orang yang ini banyak penafsiran para ulama, macam-macam penafsirannya. Jadi sependek yang saya ketahui ya mereka pasti masuk surga dan tidak masuk neraka. Sama dengan orang yang masuk ke jembatan Qontoroh itu jembatan setelah Sirat, itu dia pasti masuk surga. Kalau sampai di Qontoroh pasti masuk surga. Itu jembatan yang menghubungkan antara surga dengan Sirat. Kalau Sirat ada potensi jatuh masuk neraka, tapi kalau Qontoroh pasti masuk surga. Al-A'raf juga gitu sama. Jadi dia pasti masuk surga. Ulama beda pendapat tentang masalah siapa orang yang di Al-A'raf itu. Ada yang mengatakan orang yang kebaikannya 50-50 dengan keburukannya. Jadi 50-50. Jadi tahan dulu, nggak bisa masuk surga dulu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi dijawab oleh para ulama, wong yang kurang saja diupayakan masuk surga, apalagi 50-50 pasti masuk surga lah. Itu pasti ada teori syafaat untuk dia langsung masuk surga. Makanya siapa ini wallahu a'lam, saya kurang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya kira tapi pasti masuk surga itu. Pasti masuk surga. Mereka ngelihat teman-temannya udah masuk surga, dia pengen sekali. Tapi akhirnya sih masuk surga. Tapi nggak tahu berapa lama sih nunggunya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang siapa mereka ulama beda pendapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo Bu Dokter. Ya, kalau dengan penjelasan yang saya katakan tadi ya, betul. Iya, iya. Iya. Betul. Bagus. Sependek yang saya pahami, kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah, maka tidak perlu dicuci lagi di neraka. Jadi kalau kebaikannya 51, terus keburukannya 49 pakai pendekatan syafaat tadi, dikembalikan ke rumus surah Hud ayat 114 tadi, bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Jadi yang 51 tadi, setelah hasil syafaat tadi ya, itu dengan Allah menghapus yang 49 sehingga surplus berapa? 2. Yang 49 sudah dihapus. Sudah bersih. Jadi tidak perlu mampir dicuci untuk di neraka. Jadi enggak perlu. Insya Allah. Semoga ya kita termasuk yang Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nggih. Nggih, monggo Bu Linda. Nggih.
Ya. Bagus. Di dalam kitab ini, entah sudah atau belum saya lupa, di kitab ini dibahas tentang itu. Bahwa ketika Nabi bersabda bahwa mereka yang gugur dalam perang Uhud itu akan masuk surga. Ini tidak berlaku untuk syuhada Badar ya. Kalau syuhada Badar semuanya pasti masuk surga. Jadi tidak berkaitan dengan hutang atau tidak punya hutang. Bagi yang hidup setelah perang Badar, bagi yang hidup, kata Nabi, dia berbuat apa saja pasti masuk surga sudah. Itu tapi umumnya orang-orang ikut perang Badar orang-orang soleh semua sih. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, ini untuk Uhud. Begitu Nabi menjamin surga untuk mereka, malaikat Jibril turun illad dain, kecuali orang yang punya hutang. Maka dia tidak bisa langsung masuk surga. Nah, menarik, Imam Al-Qurtubi membahas di situ itu, membahas. Jadi gini, yang dimaksud kecuali hutang nggak akan bisa diselesaikan nanti kecuali dihisab sebelumnya antara orang yang menghutangi dan yang berhutang itu berlaku begini kata Imam Al-Qurtubi. Itu berlaku untuk orang-orang yang dalam hadis Sahih Bukhari dia berhutang dan dia punya niat nggak bayar hutang. Maka untuk orang seperti ini dia akan dihancurkan oleh Allah. Tapi bagi orang yang berhutang dan dia berniat untuk bayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk bayar hutang itu. Dan kalau sampai wafatnya dia tidak bisa bayar hutang itu, maka hutang itu dalam tanggungan Allah. Dia disalahin dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Makanya para syuhada Uhud itu insya Allah mereka tetap masuk surga karena mereka bukan tipe orang yang mangkir dari pembayaran hutang. Tapi mereka adalah orang yang sudah berusaha untuk bayar hutang itu, tapi sampai wafatnya tidak bisa membayar hutang itu. Maka nanti hutang dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Tapi dengan catatan ya, berniat bayar. Niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Kalau kesengajaan kuat berarti apa? Harus ada kesungguhan untuk membayar. Artinya kalau dapat uang jangan dipakai senang-senang dulu. Harus dia berusaha membayar itu. Atau ada komitmen, Bu, saya mohon maaf belum bisa bayar, tapi saya mau nyicil, boleh apa enggak? Paling ada komitmen itu. Paling enggak wani bondorai teko yo sepuro lah gitu. Jadi Bu, mohon maaf ya saya ya itu seperti itu. Lah ada orang nanti saya takut dimarahi. Resiko, bukan ngutang wani kok saya bayar kok. Nah, kan seperti itu. Harus berani minta maaf ya Bu, saya belum bisa menepati janji bayar tepat waktu. Kalau memang butuh saya mohon maaf saya nggak punya apa-apa selain di rumah itu ada apa yang bisa diambil misalnya, monggo tidak ada masalah. Itu seperti itu. Saya pernah ada orang itu ngutang ke saya itu dia nggak punya apa kecuali TV. Dia bilang ya udah mana bayar pakai TV, tapi TV-nya saya kembalikan lagi ke dia. Ya paling nggak dia komitmen bayar tahu. Allah Maha tahu dan siapa yang pura-pura Allah juga tahu. Allah juga tahu. Ya. Ya jadi urusan nanti di akhirat. Dada itu hak. Jadi ibu sebagai orang yang menghutangi, ibu punya hak. Ya ibu punya hak. Nanti di akhirat kan tinggal dipanggil semuanya. Dipanggil semuanya terus ditanya, ini kamu dulu ada sangkut paut utang sama dia belum bisa mengikhlaskan. Tapi karena dia di dunia misalnya punya niat bayar, nanti Allah akan menyelesaikan. Semuanya ujungnya masuk surga semua itu insya Allah. Asal dengan komitmen loh ya. Dengan komitmen. Tapi kalau dari awal maaf, saya kembali ke awal tadi ya. Bukti bahwa dia sungguh-sungguh di samping dia berusaha bayar, yang kedua dia juga berusaha berwasiat kepada keluarganya. Bapak punya utang sama si fulan, tolong kalau bapak mati dibayar ya. Begitu, jangan diam aja. Saya pernah mimpi ketemu salah satu jamaah saya yang meninggal dunia ya. Saya manggilnya abang dia, bang. Gimana kabarnya di barzah bang? Saya itu kadang kalau mimpi itu sadar kalau itu mimpi. Makanya kadang saya kalau di mimpi itu agak nakal. Saya karena mumpung tahu ini mimpi itu, mumpung mimpi kan nggak ada dosanya tuh. Saya berbuat apa aja terserah saya. Saya tanya, ini serius. Saya tanya, bang gimana di barzah? Beliau jawab bla 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 bla. Saya masih ingat saya nanya gini, apa hal yang paling berat yang abang rasakan di barzah? Dia bilang apa? Hutang yang tidak saya ceritakan. Jadi memang saya tahu beliau ini banyak utangnya. Di antara hutang itu rupanya dia nggak pernah cerita kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, sehingga kemudian ya anak istrinya tidak tahu. Ya, padahal itu bagian dari komitmen untuk serius membayar itu adalah dengan menceritakan kepada ahli warisnya bahwa saya punya hutang pada si fulan. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Ini kejadian pada jamaah saya di Pondok Kopi.